Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Melani dari kelas A191, jurusan akuntansi di Politeknik Bisnis Tegal. Di sini saya akan membahas materi mengenai etika bisnis. Sebelumnya, saya akan membahas pengertian bisnis terlebih dahulu. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Sedangkan menurut Griffin dan Albert tahun 2007 menyebutkan bahwa bisnis merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba. Ada 3 aspek pokok bisnis berdasarkan pandangannya, yaitu yang pertama ada sudut pandang ekonomis. Bisnis bisa disebut kegiatan ekonomis. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini bertujuan untuk mencari untung, oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Dari sudut pandang ekonomis, bisa dikatakan good business adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Yang kedua, itu ada sudut pandang moral. Jadi, kalau misalkan di dalam bisnis, yang namanya berorientasi pada profit itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Kita juga harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Hal ini perlu diperhatikan karena menghormati kepentingan dan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis yang kita jalankan. Yang ketiga itu ada sudut pandang hukum. Bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum, yaitu adanya hukum dagang ataupun hukum bisnis. Dan dalam prakteknya, hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis, baik dalam taraf nasional maupun taraf internasional. Sudut pandang hukum ini lebih jelas karena sudah tertulis dan resmi. Jika dilanggar pun nanti akan dikenakan sanksinya. Seperti yang kita tahu bahwa menjalankan bisnis itu tidaklah mudah. Dibutuhkan seni dalam menjalankan dan wajib tahu tentang etika bisnis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi etika bisnis. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Budi Untung 2012, etika bisnis merupakan pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengolahan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Yang kedua, menurut Velasquez, pengertian etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenali moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, intuisi, dan perilaku bisnis. Pengertian bisnis selanjutnya yaitu ada menurut stakeholder, yang artinya acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Menurut Irham Fahmi berpendapat bahwa etika bisnis merupakan aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Apa yang akan terjadi apabila kita menjalankan bisnis dengan asal jalan saja dan tidak peduli dengan etikanya? Tentu saja akan ada banyak masalah dan potensi gagalnya dari usaha yang kita jalankan. Oleh karena itu, etika bisnis sangatlah penting bagi jalannya perusahaan dalam menjalankan usahanya. Berikut ini adalah beberapa manfaat penerapan dari etika bisnis.
Yang pertama itu ada menciptakan sebuah kepercayaan konsumen. Perusahaan yang memegang teguh etika bisnis dan nilai-nilai moral dalam menjalankan usahanya akan menciptakan konsumen yang loyal. Loyalitas ini dapat timbul karena adanya trust atau kepercayaan dari konsumen bahwa perusahaan tidak akan melakukan kecurangan atau melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan konsumen tersebut. Yang kedua, ada image perusahaan yang baik di mata konsumen. Citra perusahaan yang baik akan mendapatkan tanggapan yang positif pula dari konsumen. Dengan adanya respon positif dari konsumen, maka perusahaan tersebut akan dikenal dan di produknya akan mengalami peningkatan penjualan secara drastis. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai moral. Karyawan yang bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Mengingat perusahaan di mana mereka bekerja mendapatkan kepercayaan dan respon positif dari mata konsumen atau di mata masyarakat, tentunya akan membuat para karyawan ini merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Kebanggaan inilah yang akan melecut semangat karyawan untuk termotivasi bekerja dengan semakin lebih baik. Yang keempat, menghasilkan profit bagi perusahaan dengan tingginya kepercayaan. Maka tidak sulit bagi perusahaan untuk menghasilkan profit yang signifikan. Lebih lanjut lagi, kepercayaan ini akan menaikkan citra perusahaan ke depannya. Apalagi jika bisnis kita didukung dengan motivasi tinggi dari karyawan, tentu bisnis akan berkembang lebih cepat dan excellent. Dalam menjalankan etika bisnis, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. 2. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Yang ketiga, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Yang keempat ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan dalam mengambil tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Yang kelima itu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu etika bisnis dan tanggung jawab secara internal, yaitu melaksanakan hubungan kerja dengan karyawan perusahaan. Memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan gender, suku, ras, agama, dan golongan. Memperlakukan karyawan sebagai mitra potensial, karena itu dihargai dan ditingkatkan kompetensi dan karakternya selaras dengan tujuan perusahaan. Membangun suasana disiplin, kerjasama, dan saling menghargai, serta keterbukaan.
secara konsisten dan konsekuen menerapkan sistem reward and punishment kepada karyawan. Selain itu, ada etika hubungan perusahaan dengan serikat karyawan. Dalam hubungan dengan serikat karyawan, perusahaan perlu berkomitmen untuk perusahaan mengakui bahwa serikat karyawan merupakan badan resmi organisasi di luar kedinasan yang sah dalam perusahaan yang dapat bertindak untuk dan atas nama seluruh anggotanya yang bekerja pada perusahaan, menjalin kemitraan strategis dan saling menguntungkan, serta berupaya mewujudkan terciptanya sinergi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan dan serikat karyawan akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan segala perselisihan hubungan industrial yang timbul dengan jalan musyawarah untuk mufakat, menjalin hubungan kerja yang baik, santun, dan bermartabat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan suatu permasalahan sehingga dapat menjalin ketenangan kerja dalam lingkungan perusahaan, tidak menghalang-halangi atau memaksa serikat karyawan untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau tidak menjalankan kegiatan serikat karyawan sejauh kegiatan yang dilarang tersebut merupakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, maupun kesusilaan. Tidak melakukan hal-hal sebagai berikut kepada pengurus serikat karyawan. Yang pertama, ada memberikan tekanan, memberikan perlakuan diskriminatif, dan yang ketiga itu menghambat karir di perusahaan. Nah, tadi kan kita sudah membahas etika bisnis dan tanggung jawab internal. Sekarang adalah pembahasan tentang etika bisnis dan tanggung jawab eksternal. Yang pertama, ada etika hubungan perusahaan dengan pemasok. Dalam hubungan dengan pemasok, perusahaan harus berkomitmen, saling menghormati, dan menjunjung tinggi kejujuran. Setiap pemasok berhak menjadi rekanan perusahaan dan harus menyediakan barang dan jasa dengan kualitas yang baik, seluruhnya dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya ada memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemasok yang mengikuti proses pengadaan di perusahaan. Selanjutnya yaitu menyelesaikan dengan segera setiap permasalahan yang timbul dengan pemasok sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, mendorong pemasok lokal untuk dapat secara independen tumbuh sebagai pembisnis yang kuat, tidak menginformasikan kepada pemasok segala rahasia perusahaan, tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu etika hubungan perusahaan atau pelaku bisnis dengan penyelenggara negara. Dalam hubungan dengan penyelenggaraan negara, perusahaan berkomitmen menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dan saling menghormati. Dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada etika dalam pemegang saham. Perusahaan harus berkomitmen menjadikan pemegang saham dalam posisi tertinggi di perusahaan,
memberikan pemegang saham pengembalian yang memadai atas investasi yang ditanamkan, mengelola modal yang disetor untuk menghasilkan keuntungan dan nilai tambah perusahaan, tidak memanipulasi informasi terkait kondisi perusahaan, tidak mengabaikan hak-hak pemegang saham. Yang selanjutnya ada etika hubungan perusahaan dengan lembaga keuangan dan perbankan. Dalam hubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan, perusahaan berkomitmen untuk memanfaatkan fasilitas perbankan hanya untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah perusahaan. Menyediakan informasi yang benar dan akurat bagi lembaga keuangan dan perbankan maupun calon lembaga keuangan dan perbankan. Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan perbankan berdasarkan aspek kinerja lembaga keuangan dan perbankan terhadap bisnis perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada etika hubungan perusahaan dengan mitra kerja. Dalam berhubungan dengan mitra kerja, perusahaan berkomitmen untuk memilih mitra kerja berdasarkan aspek kredibilitas dan bonifitivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan dapat mengakhiri hubungan bisnis ketika kepentingan perusahaan tidak terpenuhi atau ketika hubungan ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan, serta tidak memanipulasi informasi terkait bisnis perusahaan. Tidak mengabaikan hak-hak mitra kerja. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Ada juga beberapa faktor untuk menciptakan etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Di samping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain untuk menggunakan keuntungan tersebut. Walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang etis. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan yang sehat dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis baik yang besar dan golongan-golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan yang besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu, dalam menciptakan persaingan, perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut. Yang keempat, itu menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungannya saja pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa yang akan mendatang. Berdasarkan ini, jelas pelaku bisnis dituntut untuk mengeksploitasi lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang. Walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Yang kelima itu konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang disepakati bersama.
semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau berkonsekuensi dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada oknum yang berusaha untuk mencoba melakukan kecurangan demi kepentingan perusahaan atau demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan gugur satu demi satu. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.